Jadi terima kasih bahwa hari jadi Kota Tegal ini terinspirasi bahwa dulu jarahnya adalah di Gede Sebayu itu melanglang buana dan sampai kemudian di Tegal. Di Tegal ini kenapa disebut Tegal? Karena dulu bentuknya adalah sebuah tegalan, padang, dataran yang akhirnya oleh Ki Gede Sebayu disebutlah nama Tegal. Nah, Tegal ini pada perkembangannya akhirnya kan menjadi dua, ada kabupaten dan ada kota. Nah, posisi saya ada di Kota Tegal saat ini. Dan kemudian lewat pada waktu itu Ki Gede Sebayu memberi nama Kota Tegal dan mulai membangun Tegal pada saat itu, maka kemudian oleh para sejarawan, oleh para budayawan, kemudian menetapkan pada tanggal 12 April adalah hari jadi Kota Tegal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayu bagyo hari jadi Kota Tegal 12 April tahun 2021 ini adalah hari jadi yang ke-441. Saya sudah bersama dengan Pak Kusnendro ST, Ketua DPRD Kota Tegal. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Bapak. Ya, Pak Kusnendro, apa bisa diceritakan sepintas tentang hari jadi Kota Tegal ini? Bagaimana sejarahnya dan apa yang akan dilakukan dalam rangka hari jadi ini? Monggo, Pak. Jadi terima kasih bahwa hari jadi Kota Tegal ini terinspirasi bahwa dulu jarahnya adalah di Gede Sebayu itu melanglang buana dan sampai kemudian di Tegal. Di Tegal ini kenapa disebut Tegal? Karena dulu bentuknya adalah sebuah tegalan, padang, dataran yang akhirnya oleh Ki Gede Sebayu disebutlah nama Tegal. Nah, Tegal ini pada perkembangannya akhirnya kan menjadi dua, ada kabupaten dan ada kota. Nah, posisi saya ada di Kota Tegal saat ini. Dan kemudian lewat pada waktu itu Ki Gede Sebayu memberi nama Kota Tegal dan mulai membangun Tegal pada saat itu, maka kemudian oleh para sejarawan, oleh para budayawan, kemudian menetapkan pada tanggal 12 April adalah hari jadi Kota Tegal. Demikian. Oke, Pak Kusnendro, Tegal ini kan termasuk kota yang di Jawa Barat, Jawa Tengah bagian barat itu yang paling maju ya, yang paling besar kira-kira seperti itu. Nah, berarti sudah sejak lama bahwa perekonomian ini tumbuh dengan baik di Kota Tegal. Nah, menurut Pak Kusnendro apa ini yang perekonomian apa yang kuat di Kota Tegal ini? Jadi kalau melihat sejarah Kota Tegal ini, bahwa Kota Tegal ini adalah kota pantura di wilayah barat Jawa Tengah yang kita itu memiliki laut. Maka Tegal ini disebut Kota Bahari. Nah, Kota Bahari ini kita memiliki pelabuhan. Ada pelabuhan niaga dan ada pelabuhan perikanan. Nah, di zaman dulu ketika pelabuhan niaga ini yaitu Pelindo 3 ini masih
beroperasi, masih aktif, itu menjadi sentral untuk perekonomian di Kota Tegal. Karena lalu lintas barang kapal itu bisa masuk ke Pelabuhan Tegal. Sehingga kalau kita melihat di Pelabuhan Tegal ini banyak berdiri, ada bank ekspor impor juga ada di situ. Terus kemudian ada jalur rel kereta api yang mengarah sampai ke pelabuhan. Sehingga apa? Bahwa dulu ekspor impor itu bisa dilakukan di Kota Tegal, lewat Kota Tegal. Bahkan kemudian antar pulau di Indonesia pun kapal-kapal niaga ini bisa melewati Pelabuhan Tegal, sehingga yang menjadikan bahwa Tegal itu, Kota Tegal ini jauh lebih maju dibandingkan dengan daerah sekitar seperti Brebes, Kabupaten Tegal, dan Pemalang. Pak, sekarang kenapa potensi pelabuhan tadi, yang pelabuhan niaga itu tidak bisa seperti dulu lagi? Jadi proses pendangkalan pelabuhan ini kan sudah luar biasa, sehingga kapal-kapal besar ini, terutama kapal pengangkut barang ini, kapal niaga ini tidak bisa memasuki wilayah pelabuhan di areal tambat labunya pelabuhan ini, tidak bisa masuk. Sehingga kemudian ada wacana ke depan bahwa Pelindo 3 ini akan mengembangkan diri lagi menjadi pelabuhan niaga yang akan dikembangkan ke depannya. Ini menjadi harapan besar bagi Tegal ke depan, manakala Pelindo 3 di Kota Tegal ini benar-benar akan difungsikan kembali seperti sedia kala. Karena saat ini kita tahu tol laut itu kan sudah dijalankan oleh program Presiden Jokowi, dan tol laut ini sangat membantu dalam rangka perputaran barang dan orang juga di antar pulau se-Indonesia. Nah, lewat tol laut ini, lewat perputaran yang cepat ini, diharapkan bahwa perputaran barang itu juga bisa lebih cepat lagi untuk menambah daya beli masyarakat, baik yang kita butuhkan di Kota Tegal maupun daerah lain yang membutuhkan barang-barang di Kota Tegal begitu. Sekarang sama sekali sudah tidak beroperasi, Pak, itu yang pelabuhan niaga. Beroperasi tetapi tidak seperti dulu. Karena kondisi Pelindo 3 saat ini juga kolam pelabuhannya banyak dipenuhi oleh kapal-kapal perikanan. Kapal-kapal ikan juga sekarang pada mendarat di situ, karena di situ juga ada TPI pelabuhan, tempat pelelangan ikan pelabuhan. Nah, kita harapannya ke depan sebagai Tegal Kota Bahari, maka kebaharian Tegal ini harus dibangkitkan kembali harusnya. Nah, ini maka kemudian ketika visi misi wali kota belum menyentuh ke sana, kita akan selalu dorong bahwa pelabuhan ini menjadi sentra perdagangan yang luar biasa dan kemudian menyerap tenaga kerja yang luar biasa pula. Nah, kalau pelabuhan perikanan kan ada sendiri, Pak. Kenapa pindah ke pelabuhan niaga? Jadi ada 3 tempat pelelangan ikan di Kota Tegal, yaitu yang pertama TPI di Muara Reja, dan ini untuk kapal-kapal kecil, dan kemudian ada P3 Tegal Sari, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, yang pada tahun 2004 itu diresmikan oleh Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, ternyata kolam pelabuhan di Tegal Sari ini tidak cukup mampu menampung seluruh kapal perikanan. Oleh sebab itu, ketika pelabuhan niaga Pelindo ini kemanfaatannya kurang, maka ada banyak kapal-kapal ikan yang juga mendarat di sana untuk tempat labu dan juga tempat lelang di sana. Dan kebetulan ada TPI di pelabuhan di sana. Maka harapannya kita harus dipisahkan secara jelas, dan kemudian pelabuhan niaga ini difungsikan benar-benar untuk niaga atau pelabuhan umum, dan pelabuhan perikanan juga untuk pelabuhan perikanan. Jadi harus didorong ke arah sana ke depannya. Ya, Pak. Jadi kalau begitu perikanannya maju kalau begitu sampai pelabuhan Tegal Sari nggak mampu menampung. Ya, jadi dari Pantura Jawa Tengah ini kan
salah satu nelayan terbesar dan kemudian besar juga, ini salah satunya adalah di Kota Tegal. Sehingga dengan kapal-kapal yang gross ton-nya tinggi ini, dengan kapasitas kolam pelabuhan segitu, ini kurang mampu untuk menampung seluruh kapal-kapal ikan yang pada saat mereka lelang sandar untuk menguat perbekalan ini menjadi kurang mampu. Ya, jadi kalau begitu sekarang pelabuhan perikanan itu bergeser ke Tegal ya, karena Pekalongan sendiri menyatakan udah nggak mampu, artinya apa namanya, pelabuhannya sudah nggak bisa didarati. Jadi kalau kita lihat di Kota Pekalongan itu bahwa ada saat-saat tertentu memang terjadi pendangkalan sehingga kapal keluar masuk pelabuhan ini cukup sulit, sehingga orang agak malas masuk ke Pekalongan ini. Hingga ketika pada saat air surut, ini mau keluar dari pelabuhan ini tidak bisa, menunggu air pasang. Bahkan kemudian harus menggunakan kapal takbut untuk menarik mereka keluar. Nah, ini yang kelemahan-kelemahan di Pekalongan seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Pekalongan, untuk kepentingan perikanan Tegal lebih baik gitu Pak ya? Jadi kalau saya lihat sih perkembangannya lebih baik di Kota Tegal, cuma memang kapasitas daya tampung kolam pelabuhan ini yang tidak mampu untuk menampung seluruh kapal-kapal yang ada di Kota Tegal. Pak Kusnendro, nanti kalau pelabuhan niaga itu difungsikan lagi sebagai pelabuhan niaga dan pelabuhan perikanan Tegal Sari itu juga tidak dikembangkan, kan tetap jadi masalah Pak, berarti tidak cukup. Ya, makanya kemarin kita bareng-bareng dengan perwakilan dari nelayan juga dari HNSC dan beberapa pemilik kapal juga yang beraudiensi ke DPRD, terus kemudian kita konsultasi ke Kementerian Koordinator Kementerian Maritim dan Investasi serta ke Kementerian Kelautan Perikanan. Memang seharusnya bahwa ada program ke depan dari pemerintah pusat untuk pengembangan kembali di pelabuhan perikanan Tegal Sari. Entah itu akan dikembangkan ke utara lagi atau kemudian bergeser ke sebelah baratnya lagi. Dan itu memang butuh akses jalan dan sebagainya, yang itu memang memerlukan sebuah biaya yang luar biasa besar, dan itu tidak mampu dilakukan kalau hanya oleh pemerintah Kota Tegal, dan ini harus di-push langsung oleh pemerintah pusat. Ya, Pak Kusnendro, dulu untuk menunjang kegiatan pelabuhan ini di Tegal kan ada industri galangan kapal yang cukup besar. Itu sekarang masih ada atau enggak Pak? Kalau industri galangan kapal ini masih ada. Dan beberapa usaha galangan kapal ini terutama kan kapal-kapal yang kayu. Nah, kapal-kapal yang besi itu memang posisinya sekarang kan kurang begitu berjalan, karena memang kapal jenis yang besi ini kan butuh tempat yang besar, dan kolam pelabuhannya ini kan kurang cukup mampu menampung. Jadi kalau industri galangan kapal yang kecil, yang kayu itu sampai sekarang masih terus berjalan. Jadi kira-kira sekarang industri galangan kapal di Kota Tegal hanya melayani untuk kapal perikanan gitu Pak kira-kira? Ya. Ya. Jadi yang kapal-kapal besar sudah tidak dibuat lagi di... Ada beberapa, cuma kan ini posisinya sekarang itu yang kapal-kapal besi itu kapal-kapal besar, kapal-kapal niaga ini hanya beberapa saja. Jadi ketika sudah dimasuki satu kapal dan itu biasanya perbaikannya ini berbulan-bulan, maka kapal lain kan tidak bisa masuk, antrinya itu terlalu lama, maka kemudian mereka akan beralih ke tempat yang lain. Nah, sekarang dengan taruh kata mundurnya perniagaan di pelabuhan ini, itu ada dampaknya nggak Pak terhadap PAD Kota Tegal?
Jadi kalau terkait dengan ke pelabuhan, kalau pelabuhan ini kan urusan pendapatannya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kalau di pelabuhan perikanan ini kan ada yang urusannya pemerintah pusat, ada yang urusannya provinsi, dan ada yang urusannya pemerintah daerah. Nah, terkait itu yang urusan pemerintah daerah adalah terkait dengan restribusi tempat pelelangan ikan. Ya, jadi artinya untuk Kota Tegal sendiri tidak terlalu terpengaruh ya Pak ya. Nah, selain dari sektor perikanan ini, perekonomian Kota Tegal didukung oleh sektor apa lagi Pak? Jadi Tegal ini kan sudah diplot sebagai kota jasa, perdagangan, dan maritim. Nah, dari sektor jasa, banyak jasa-jasa yang ada di Kota Tegal, jadi terutama perdagangan terkait dengan pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Ada beberapa pasar modern juga berdiri di Kota Tegal. Di samping itu juga terkait dengan perhotelan. Di Tegal ini sudah cukup banyak hotel-hotel yang ada di Kota Tegal. Juga terkait dengan perbankan. Banyak bank yang memiliki cabang di Kota Tegal. Termasuk Bank Indonesia pun ada di Kota Tegal. OJK pun ada di Kota Tegal. Jadi secara sarana dan prasarana penunjang perekonomian di Kota Tegal ini sudah cukup lengkap. Kalau industri seperti apa Pak di Kota Tegal? Jadi industri di Kota Tegal ini kan ada industri logam dan industri kecil menengah. Jadi kalau industri kecil menengah ini ya terkait dengan beberapa terutama ya dari sektor perikanan, juga ada industri perikanan seperti yang tradisional filet ikan, terus kemudian ada tepung ikan, dan ada juga dari perusahaan-perusahaan asing yang model PMA itu juga ada di Kota Tegal dengan mayoritas di sektor perikanan. Dan kemudian di sektor lain seperti industri logam, kita dulu dijuluki Kota Tegal adalah kota Jepangnya Indonesia, dan ini juga masih berbentuk home industri. Di samping itu juga ada yang berbentuk perusahaan-perusahaan juga ada, dan industri lainnya seperti kecil kayak batik dan lain-lain juga shuttlecock juga ada di Kota Tegal. Pak, yang menarik pertama yang logam itu produknya apa aja Pak? Kalau tidak salah mungkin antara lain pompa ya waktu itu ya. Ada lagi apa lagi Pak? Itu ada pompa. Nah sekarang kan kondisi saat ini memang karena perkembangan kepadatan penduduk dan sebagainya, yang dulu Jalan Cempaka ini menjadi sentra industri logam ini karena akan dikembangkan, seperti kita sudah membangun dapur industri untuk pengecoran logam juga menjadi terhambat karena lingkungan ini tidak mengendaki, karena posisinya ada di lingkungan. Maka dari itu kemarin kita ketika pembahasan perubahan tata ruang, ada beberapa nanti sentra industri non produktif ada sudah kita arahkan di sekitar jalur yang dari terminal ke utara. Di situ ternyata sudah ada industri-industri peternakan seperti ayam broiler dan sebagainya, sudah kapasitas besar di situ. Jadi di situ ada pergudangan dan industri yang lain. Ya, kalau industri logamnya sendiri mau dipindahkan kemana Pak? Kemarin kita akan mencoba bersama dengan Disnakerin, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, kita akan coba pindahkan nanti di Jalan Mataram. Di situ ada kawasan, yaitu kawasan industri non produktif, tetapi saat ini posisi Jalan Mataram ini masih bergabung dengan tempat pembuangan akhir, TPA. Nah, TPA ini mudah-mudahan ya, karena kemarin ada pandemi COVID tahun 2020 dan ini 2021, sehingga program pemindahan TPA ini menjadi terhambat.
Mudah-mudahan jalan lingkar utara ini cepat selesai dan kemudian pengurukan tahap 2, tahap 3 di Bokong Semar yang nanti ditempatkan sebagai tempat pembuangan akhir Kota Tegal ini, sehingga Jalan Mataram ini sudah bersih dari sampah dan itu akan kita kembangkan ke salah satunya adalah untuk sektor industri logam di sana. Pak, sekarang yang industri shuttlecock itu masih jalan, Pak? Masih jalan, tetapi kita kan ada beberapa sistemnya seperti ini. Ada home industri yang awalnya ini kan dikerjakan oleh beberapa warga yang kemudian warga ini dengan teknik dan keterampilan yang sudah dibekali oleh dari pihak Shuttlecock Garuda ini kemudian menjadi home industri yang nanti disetorkan kepada perusahaan. Ini sebagai mitra antara PT Garuda dengan beberapa warga di lingkungan pemerintah Kota Tegal. Jadi justru lebih bagus kalau begitu, Pak. Nah, di samping itu kita juga kan ada industri tenun, yaitu kain yang orang Tegal itu menyebutnya sebagai sarung toldem. Goyor itu, Pak, ya? Goyor itu. Jadi itu juga sama dikerjakan awalnya juga lewat rumah tangga, terus kemudian dikerjasamakan dengan pabrik tenun sarung itu. Nah, Pak Kusnendro, sekarang kembali ke fungsi DPRD. Ini kalau menurut dokumen perencanaan atau rencana di APBD-nya itu, ini tahun 2001 ini apa yang akan dikerjakan oleh Pemkot, Pak? Jadi pemerintah Kota Tegal ini kan beberapa rencana tahun 2021 ada beberapa hal seperti yang akan kita kembangkan lagi dalam rangka mendatangkan orang. Jadi konsepnya mendatangkan orang biar ada di Kota Tegal. Jadi pusat-pusat keramaian seperti Jalan Pancasila depan stasiun, alun-alun sampai dengan Ahmad Yani itu akan dikembangkan lebih baik lagi. Sehingga di saat-saat tertentu ini orang dari Kabupaten Tegal, Malang, Brebes semua bisa berbondong-bondong ke Kota Tegal secara otomatis, maka mereka akan menjajakan uangnya di Kota Tegal. Ini sebagai salah satu untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Tegal. Selain itu juga kita akan bergerak terus mencoba menanggulangi banjir dan rob di Kota Tegal. Karena kan Kota Tegal daerah pesisir pasti tidak terlepas dari banjir dan rob seperti Pekalongan. Cuma lebih baik di Kota Tegal daripada Kota Pekalongan. Ya, kelihatannya tahun ini agak parah banjirnya, Pak, ya? Jadi kemarin kita mengalami curah hujan yang luar biasa lebat dan cukup lama sehingga kemarin sempat beberapa kawasan itu tergenang air. Tetapi genangan air ini tidak sampai berhari-hari, hanya 1-2 hari ini sudah hilang semua, dan yang parah malah yang perbatasan yaitu di daerah Kabupaten Tegal di daerah Mejasem. Karena kita sudah mempunyai 3 kolam retensi. Dari kolam retensi ini kan berfungsi untuk menampung manakala ada kelebihan air. Kelebihan air ini kan bisa berasal dari karena air pasang maupun karena air hujan. Nah, ketika sungai-sungai ini sudah mulai airnya naik, maka kemudian pompa ini berfungsi untuk memompa air dari sungai ini ke kolam retensi. Sehingga saluran-saluran ini kita semua sudah harapkan kepada pemerintah kota, terutama kepada DPUPR, agar semuanya terkoneksi kepada sungai-sungai yang ada di Kota Tegal. Sehingga ketika sungainya ini disedot oleh pompa masuk ke kolam retensi, maka secara otomatis akan terjadi surut air, dan yang ada di wilayah-wilayah perkampungan ini lewat saluran air yang ada, maka mereka akan
tersedot juga sih. Pak Kusnendro, terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah maupun masyarakat berkaitan dengan hari jadi Kota Tegal yang ke-441? Jadi yang terkait dengan hari jadi, bahwa tahun kemarin 2020 kita tidak melaksanakan apapun terkait dengan hari jadi. Paripurna istimewa hari jadi pun kita tidak laksanakan karena memang pada bulan-bulan April itu adalah bulan di mana masa pandemi itu lagi gencar-gencarnya. Maka harapannya di tahun 2021 kita bisa melaksanakan hari jadi Kota Tegal walaupun dengan keterbatasan, yaitu tetap melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Jadi untuk hari jadi Kota Tegal ini tahun 2021 ini menjadi momentum yang sangat baik bagi kita warga masyarakat Kota Tegal untuk bisa kembali bergairah, kembali bergerak agar pemulihan ekonomi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan kita pun tetap optimis karena lewat APBD yang kita anggarkan ini kita naikkan cukup tinggi karena harapannya 2021 ini kita sudah benar-benar ekonomi ini pulih. Sampai kemudian kita dievaluasi oleh gubernur itu, kenapa berani Kota Tegal pasang target naiknya sekian persen. Nah, karena kita memang selalu optimis seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kusnendro ST, Ketua DPRD Kota Tegal yang optimis perekonomian akan membaik di tahun 2001 ini khususnya di Kota Tegal. Mudah-mudahan sehat semua, sukses Pak melayani masyarakat Kota Tegal. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.